Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang beberapa tips ataupun beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mencegah infeksi saluran kemih ataupun ISK. Jadi buat kalian ibu hamil, apakah itu sedang hamil trimester 1, trimester 2 ataupun trimester 3, ini bakal rentan banget terkena yang namanya ISK ataupun infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena perubahan hormon yang terjadi pada ibu hamil. Nah, mungkin kalian udah ngerasain atau beberapa dari kalian ngerasain yang namanya sering buang air kecil ketika hamil. Jadi kalau misalnya kalian sering buang air kecil ataupun sering pipis di apakah itu di trimester awal kehamilan ataupun sampai dengan trimester akhir sering pipis, nah kalian nggak boleh tahan-tahan yang namanya keinginan untuk buang air kecil ataupun pipis itu. Walaupun nanti pas waktu ke kamar mandi ternyata nggak sebanyak yang diharapkan pipisnya. Jadi tetap harus dikeluarkan air seninya, karena kalau misalnya kalian tahan-tahan ini bakal beresiko banget buat kalian bisa terkena ataupun rentan terkena infeksi saluran kemih ataupun ISK. Nah, kalau misalnya udah kena ISK gimana nih? Resiko yang bakal kalian alami, aku bukan nakutin ya, jadi jangan seolah-olah bilang kok Kak Huri nakutin sih. Aku bukan nakutin, jadi aku kasih informasi ini, aku share informasi ini supaya kalian bisa lebih siap-siap, supaya kalian bisa mencegah sebelum terjadi. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian udah ngalamin yang namanya ISK ataupun infeksi saluran kemih, akan banyak banget hal yang bisa dialami ataupun bukan banyak banget sih, akan ada beberapa resiko yang akan bisa saja terjadi sama si ibu hamil ataupun si baby. Kalau misalnya kalian, aku di sini bukan nakutin, tapi aku di sini mau kasih kalian informasi supaya kalian bisa mencegah sebelum terjadinya ISK ataupun infeksi saluran kemih ini. Kenapa? Kalau misalnya kalian udah terkena ISK ini, akan ada beberapa resiko yang akan dialami oleh si ibu hamil ataupun oleh janin ketika si ibu hamil itu mengalami ISK. Misalnya contohnya ya, kalau misalnya udah ngalamin ISK ataupun sudah terkena ataupun terinfeksi saluran kemihnya, yang pertama itu si babynya bisa lahir dalam keadaan prematur. Ini adalah salah satu penyebab kenapa baby lahiran prematur. Salah satunya bisa jadi disebabkan oleh infeksi saluran kemih ataupun ISK. Yang kedua adalah BBLR, kalau aku nggak salah sebut ya, ntar aku tulisin deh. BBLR ini adalah berat bayi lahir rendah. Yang kedua ya, berat bayi lahir rendah. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya kan udah banyak konsumsi makanan, tapi kok berat baby kalian tuh di bawah standar ya, di bawah batas normal yang seharusnya baby lahir tuh usia kehamilan sekian harusnya lahir dengan kondisi berat badan yang sekian. Nah, kalau misalnya kalian terkena ISK, bisa jadi dia berat badan babynya itu ketika lahir tuh rendah ataupun di bawah batas normal. Nah, yang ketiga adalah stillbirth. Jadi stillbirth ini, kalau aku nggak salah sebut ya, stillbirth ini itu bayi lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Aduh, pokoknya ngeri deh, bukan ngeri sih, emang ngeri sih sebenarnya. Dan makin membesar. Jadi kalau misalnya salah satu bisa jadi salah satu penyebab ada baby yang lahir tapi dalam keadaan sudah kondisinya udah meninggal gitu ya, bisa jadi disebabkan oleh infeksi saluran kemih ataupun ISK yang dialami oleh si ibu hamil. Nah, karena aku bukan mau nakutin kalian, aku mau share informasi ini supaya informasi ini tuh kalian bisa tahu. Aku mau kasih beberapa tips ataupun beberapa cara yang bisa kalian lakukan supaya bisa mencegah kalian ataupun menghindari kalian supaya nggak terkena infeksi saluran kemih ini ataupun ISK ini. Nah, apa aja cara ataupun tips yang bakal aku sharing untuk mencegah terjadinya ISK ini buat kalian yang sedang hamil? Stay tune! Nah, tips yang pertama yang paling gampang banget adalah tidak menahan keinginan untuk buang air kecil ataupun pipis. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa kayak aduh
mau pipis nih kayaknya nih. Nah, itu harus segera ke kamar mandi, harus segera dikeluarkan pipisnya, ataupun harus segera dikeluarkan air seninya. Jadi nggak boleh tahan-tahan, walaupun misalnya nanggung nih, bentar lagi nih, misalnya sedang nonton drakor, ataupun misalnya sedang baca buku, ataupun misalnya lagi ngobrol asik nih sama teman, ataupun sama siapa gitu. Aduh, kayak pengen pipis nih, aduh bentar lagi aja deh, lagi seru nih. Nah, itu nggak boleh banget. Jadi harus segera ke kamar mandi, harus segera dikeluarkan. Apalagi nih, biasanya ibu hamil tuh bakal sering ngalamin keinginan buang air kecil ketika di malam hari. Di malam hari nih juga bakal sering pengen pipis nih. Itu juga harus bangun. Jadi jangan, aduh nggak sanggup bangun nih, aduh nanggung nih misalnya pas lihat jam, aduh nanggung nih, bentar lagi udah mau subuh aja deh, ntar biar sekalian pipisnya. Itu nggak boleh banget. Jadi harus dihindari, harus segera pipis. Jadi nggak boleh ditahan-tahan, karena penyebab paling banyak itu adalah karena sering menahan pipis ataupun sering menahan buang air kecil, yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih ataupun ISK gitu ya. Nah, tips yang kedua adalah mengosongkan kandung kemih ketika sedang pipis. Jadi kalau misalnya kalian sedang pipis tuh, gimana ya bilangnya ya, pokoknya kalian harus ngerasa benar-benar kosong untuk kandung kemih. Jadi jangan ada kayak gimana ya bilangnya ya, mungkin ibu hamil tahu deh gimana perasaan perasaan untuk ngosongin kandung kemih ya, mungkin kalian tahu deh gimana. Pokoknya harus benar-benar ngerasa kayak udah lega banget gitu, baru udah kayaknya ini nggak bakal ada lagi nih, walaupun setetes 2 tetes misal ya, itu tetap harus dikosongkan kandung kemihnya sampai kalian merasa benar-benar kosong, benar-benar nggak ada pipis yang mau dikeluarin lagi. Jadi harus kosong benar-benar. Ini adalah tips yang kedua. Jadi harus merasa benar-benar susah sih bilangnya, mungkin kalian tahu deh gimana rasanya. Nah, tips yang ketiga adalah kalau misalnya kalian membersihkan misal kalian baru selesai buang air besar ataupun baru selesai pup, kalian harus membersihkan organ kewanitaan kalian ataupun organ intim kalian dari arah depan ke belakang. Jadi nggak boleh dari belakang ke depan. Karena apa? Karena bisa jadi bakteri kuman yang ada di misalkan kalian berpup tuh, kalau misalnya kalian bersihinnya dari belakang ke depan, otomatis bakteri dan kumannya itu bisa masuk ataupun bisa nempel di organ intim kalian ataupun di vagina kalian. Nah, ini juga bahaya. Ini juga bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Jadi usahakan untuk membersihkannya itu dari depan ke belakang. Jadi disiram airnya juga dari depan ke belakang, gosoknya juga dari depan ke belakang. Kalian pinter deh, pasti aku yakin. Nah, tips yang keempat adalah kalau misalnya kalian mau membersihkan organ intim ataupun organ kewanitaan kalian, usahakan untuk tidak menggunakan produk pembersih kewanitaan yang dijual bebas ataupun yang mengandung pewangi, pengharum, terus segala macam ini itu diusahakan untuk tidak. Nah, buat kalian yang mungkin biasanya nih ibu hamil yang mengalami keputihan, itu bakal beli yang namanya pembersih kewanitaan yang mengandung parfum ataupun yang mengandung pewangi. Nah, ini tuh nggak boleh ataupun nggak disarankan. Jadi kalau misalnya kalian mau membeli pembersih area kewanitaan, aku saranin untuk konsultasi sama dokter. Jadi biasanya dokter akan sarankan untuk memilih produk yang pH balance. Jadi yang pH-nya itu sama dengan area kewanitaan kalian. Jadi jangan beli yang ada di supermarket secara sembarangan ataupun yang kalian beli di apotek secara sembarangan. Jadi harus konsultasi dulu sama dokter kalau misalnya kalian mau beli pembersih area kewanitaan gitu ya. Nah, tips yang kelima yang bisa aku sharing ke kalian adalah sebelum dan sesudah berhubungan intim itu usahakan untuk buang air kecil dulu atau pipis dulu sebelum kalian berhubungan intim. Jadi supaya apa? Supaya kandung kemih kalian kosong dan supaya itu nggak jadi salah satu penyebab kalian terkena infeksi saluran kemih. Nah, tips yang keenam ataupun tips yang terakhir adalah
usahakan untuk konsumsi air putih. Lagi-lagi ya, dari sekian banyak video aku aku memang anjurin kalian untuk konsumsi air putih yang cukup. Kenapa? Karena kalau misalnya di kasus infeksi saluran kemih ini, kalau misalnya kalian konsumsi air putih yang cukup, otomatis pembuangan kalian juga jadi lebih lancar dibandingkan kalian hanya sedikit konsumsi air putih. Kalian bisa dehidrasi dan kalian juga bisa terkena infeksi saluran kemih ataupun ISK. Nah, ini dulu 6 tips yang bisa aku sharing ke kalian semua. Mudah-mudahan kalian yang sedang hamil tidak terkena infeksi saluran kemih ini, ataupun mudah-mudahan gak kena deh. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja deh sampai dengan lahiran nanti. Jadi buat kalian semuanya yang khawatir terkena ISK, aku doain mudah-mudahan tidak terkena ISK, dan mudah-mudahan informasi ini bisa kalian terapkan karena ini gampang banget, nggak ribet. Nah, kalau misalnya kalian udah terkena ISK, aku saranin kalian untuk konsultasi ke dokter. Jadi mungkin dokter akan resepin obat apa atau suplemen apa gitu ya untuk mengobati ISK kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya terkena ISK yang kayak aku bilang di awal video tadi, itu bakal banyak banget resiko yang bakal dialamin oleh si baby ataupun si janinnya. Nah, kalau misalnya kalian sedang program hamil, aku juga saranin kalian untuk konsultasi ke dokter bahwa kalian punya ISK. Terus kalian coba sembuhin ISK-nya dulu, baru program hamil. Karena kalau misalnya udah program hamil terus kalian udah tahu kalian ISK, khawatirnya entar bakal keguguran ataupun kayak aku sebutin tadi, kelahiran prematur gitu ya. Buat kalian semuanya yang sedang hamil, aku doain mudah-mudahan kehamilan kalian sehat-sehat terus bisa melahirkan dengan lancar, dan babynya sehat-sehat juga, ibu hamilnya juga sehat-sehat sampai dengan lahiran nanti. Dan buat kalian yang sedang program hamil, aku juga selalu doain kalian semua, mudah-mudahan apapun program hamil kalian, selama tidak melanggar akidah, mudah-mudahan bisa dapat 2 garis positif. Buat yang sedang single, aku juga tetap doain mudah-mudahan segera dipertemukan sama jodoh kalian, jadi bisa merasakan nikmatnya hamil juga. Nikah dulu baru hamil. See you in the next video. Assalamualaikum.